Di liriknya harga bakso 500 perak semangkok. Berarti lo hitung dari sekarang inflasi lo bisa menghitung angka inflasi dari situ. Inflasi banyak banget. Ini ujungnya emang bikin lagu anak yang bagus daripada nggak ada. Nah, yaudah kalian collab aja sama Sabrina Carpenter coba. Iya deh. Buat lagu anak-anak ya. Boleh. Tapi lo yang seneng itu bukan anak-anaknya. Lo yang seneng. Dia demi kemajuan anak-anak. Yo, Stereo Couch back again, kembali lagi di YouTube kesayangan Anda, Stereo Quiz Band with Icat, Ikif, Fadli, Bondan, 1, 2, 3. Let's go. Gila. Jangan lupa sebelum kita memulai, jangan lupa subscribe dulu Stereo People ke YouTube kita yang ada di sini ya kan. Jangan lupa pencet subscribe-nya, jangan lupa like juga, jangan juga komen dan juga share. Pokoknya yang paling penting subscribe YouTube ini biar kita semangat bikin konten. Yes. Sekarang kita bahas apa, Kak? Gue mesti cerita sedikit boleh ya? Oke. Gue waktu itu di mobil sama ponakan gue umur 5 tahun. Di mobil nonton pertama? Bukan, sama ponakan gue. Oke. Nonton. Sama ponakan. Gila banget nonton ponakan, gila banget. Lagi jadi gue nyetirin ponakan gue mau nganter dia nge-gym lah apa atau gimnastik. Satu gimnastik sama anak lo. Ya kan? Tunggu dulu. Ponakan lu nge-gym sama gimnastik dua hal yang berbeda. Nganterin ponakan lu nge-gym gitu. Gue ngebayangin pakai apa namanya? Gimnastik botas, gaul gitu apa segala. Pakai lifting belt gitu ya. Bajunya yang tupis gitu tau gak sih lu? Pakai hand wrap. Gimnastik yang itu yang Gimnastik beda. Gimnastik itu kan. Iya. Gue muter anak gue juga ikut gue muter lagu dong. Ya gue sengaja muter lagunya yang dia sukain gitu. Ya kayak Baby Shark gitu kan. Lagu anak-anak gitu-gitu ya. Umur berapa? Umur 3 tahun apa 4 tahun gitu. Oke. Terus? Jujur lupa umur berapa. Tapi masih kecil. Ternyata dia nggak suka lagu-lagu kayak gitu cuy. Dia sukanya? Dia nggak suka. Dia sukanya lagunya Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Charlie XCX, sukanya lagu yang kayak gitu. Dan notabene baju-baju performnya itu cocok buat bapak-bapaknya ya. Oh iya betul. betul. Strateginya itu. Ya, untuk mata sih cocokan ke bapaknya, tapi untuk lagunya ternyata anak-anak sekarang tuh dengerinnya espresso, lagu-lagu yang pop gitu, bukan lagu masa kecil, lagu anak-anak. Nah, ini bikin gue tanya. Gue pengen tahu bapak-bapak ini dulu pas masa kecil dengerinnya lagu apa? Nah, yoi. Iya. Pak Bondan lagu, tapi bukan. Ini perlu kita highlight lah, bukan lagu anak. Lagu masa kecil. Lagu masa kecil, bukan lagu anak milenial, bukan lagu anak Gen Z. Kalau lagu anak milenial beda tuh. Oke, waktu gue kecil gue dengerin lagu apa? Waktu masa kecil dengerin apa? Ya kan? Kepo nih gue. Dari siapa yang mau jawab dulu deh? Bondan dulu ya. Lu gimana? Gua mungkin dari di generasi gua ada Bondan Prakoso, ada Ennio Leri. Bondan Prakoso. Apakah itu sebenarnya lumba itu ceng-cengan yang masih terbawa sampai dengan hari ini. Terus ada Ennio Lerian, Trio Kwek Kwek dan itulah ya. Kalau yang yang seumurannya sama waktu itu gua itu. Yang lagu itu nasi goreng yang Belanda itu dengerin enggak lu? Nasi goreng banget. Wah, beda. Itu beda zaman, benar-benar. Beda zaman ya? Itu gue nggak tahu sama sekali. Itu zaman kakek. Makannya apa? Tapi Bukan dong, itu bukan nasi goreng. Itu bukan nasi goreng. Nasi gila. Nasi goreng yang Belanda lu. Nasi goreng gila. Beda kalau yang tadi kau makannya apa tuh tadi si Ennio Lerian. Oh, Ennio Lerian ya. Lebaran tuh ya? Bukan juga. Kamu makannya apa? Oh, saya itu juru lagu masaknya. Iya itu. Itu lagu Belanda. Bukan. Oh, bukan ya? Beda lagi nasi goreng itu beda lagi. Beda lagi ya nasi gorengnya. Oh. Nasi goreng apa itu? Nasi goreng itu biasanya itu dari kakek-kakek, generasi kakek-kakek yang zaman-zaman dulu banget. Oh iya. Tahu enggak sih lu tahu enggak? Enggak tahu. Enggak tahu ya? Enggak tahu ya. Lagu nasi goreng. Nasi goreng gitu. Cewek kwek abis itu? Kwek. Ya, itu era-era penciptanya tuh Joshua. Papa T-Bob gitu-gitu deh. Oh, Party Boy. Joshua, Melisa ya? Yap. Melisa tau gak lu? Melisa nyanyi lagu apa? Abang tukang bakso. Abang tukang bakso. Oh, itu dia. Di liriknya harga bakso 500 perak semangkok. Berarti lo hitung dari sekarang inflasi lo bisa menghitung angka inflasi dari situ. Inflasi banyak banget. Dari Gope sekarang. Lu tau gak lagu itu di YouTube sekarang ada lagi nyanyi bukan Melisa.
Tapi bukan 500 perak lagi. Harganya udah naik. Oh, oke. Berarti lagu itu bagus banget sih buat perekonomian gitu ya. Oh iya benar juga. Bisa analisa ya. Oh inflasinya segini-gini gitu ya. Oh, dalam banget sih lagu itu. Mengajarkan kita untuk berpikir kreatif ya. Oke, itu tadi gua. Itu Mungkin next. siapa dulu nih? Masih chat lu deh. Sama sih karena kita cuma beda 3 tahun kan. Oke. Kurang lebih ya Tata kan sama lah ya. Sama. Yang beda lu. Tadi kan antara gen tadi milenial sama gen alpha kan. Keponakan lu pasti gen alpha kan? Iya gen alpha. Nah, Gen Z dong. Lu apa masa kecil lu? Nah, gue mikir gara-gara gen alpha nggak ada lagu masa kecil. Gue juga kepikiran lagu masa kecil gue apa ya? Karena pas gue dengerin, ya pasti gue dengerin Balon Kode 5 ya kan. Naik-naik ke puncak gunung gitu-gitu masih ada. Tapi itu kan dari dulu banget. Tapi yang di zaman gue gitu, kayak lu kan zamannya yang barunya tidak kuek-kuek gitu-gitu kan. Joshua Suherman mungkin masih di lu. Jadi yang muncul di era yang ada di yang masih iya gitu-gitu. Di TV gue kagak ada cuy dulu masih lagu masa kecil gue. Dan nonton kartun gitu emang enggak ada video klipnya, enggak ngerti gue. Gak ada gue gak kepikiran. Atau pernah ini petualangan Sherina tuh. Petualangan Sherina tuh milenials bro. Itu gitu ya. Tapi itu bukan jadiin kita bukan jadiin kayak lagu anak-anak kita, lagu masa kecil kita enggak. Dia pikir gitu loh, enggak tahu. Dia tahu itu tahu. Oke. Tapi enggak. Gue tuh mikir Sherina dulu tuh film, bukan culture musik kayak gitu loh. Oh, padahal justru album Sherina tuh Sherina bagus banget. Gila, gue suka banget sih itu. Tapi album Sherina itu bukan buat Gen Z deh kayaknya deh. Coba tahun Sherina tuh emang ya milenial sebenarnya. Karena pas Sherina lagi bikin album itu gue ingat gue masih SD. Iya. Terus lu ikut recordingan apa gimana? Kenapa? Lu ikut recording apa? Nah, tapi albumnya bagus banget. Iya, secara production digarapnya niat banget ya. Niat banget. Ya Sherina gue gak dengerin. Joshua gue gak dengerin lagi. Tina Mama Bolo-Bolo itu udah jadi anggota DPR kali. Udah anggota DPR pas gue kayaknya deh. Udah mau masuk fraksi apa gitu kalau gak salah pas gue lahir. Jadi siapa yang lu dengerin? Cowboy Junior masih dengerin. Tapi tuh gimana ya notabene Iya. Musik masa kecil gue tuh bukan yang kayak gitu udah mulai ngepop. Cowboy Junior kayak cinta-cintaan gitu loh. Cowboy Junior udah temanya cinta-cintaan ya kalau. Temanya udah mulai cinta-cintaan. Cowboy Junior cinta-cintaan. Cowboy Junior cinta-cintaan banget. Enggak tahu masa ngomongin bakso. Masa ngomongin bakso. Ngomongin kuda kan cowboy. Gak bakal laku ngomongin Sata Taichan gitu gue gak tahu. Ngomongin pintu cowboy. Gak bakal laku. Masih cinta. Nah lagu masa kecil gue Cowboy Junior cinta-cintaan. Udah mulai cinta-cintaan gitu. Lagu dari kartun pun aja udah yang kayak cinta-cintaan. Ada yang paling parah tuh gue dengerin tuh di masa gue adalah lagu yang ada beat dropnya, jadi udah mulai EDM-an. Buset. Udah mulai EDM-an masa jadi kecil. Zaman lu TK dengarnya Steve Aoki gitu. Bukan Steve Aoki sih, jadi kayak ada remixan gitu. Remix gitu dengerinnya. Beat drop gitu-gitu, tapi beat dropnya menyenangkan buat anak kecil. Nah lu dengerin si Cowboy Junior umur berapa? 5 tahun SD TK. Oke. TK SD tuh berarti di zaman lu. Tapi berarti kalau di Gen Alpha, kalau Baby Shark tuh Gen Alpha ya? Kayak Baby Shark tuh buat orang masih bayi deh, buat 1 tahun setahun. Tapi setelah menunjuk 5 tahun udah mulai kenal lagu-lagu kayak gitu tuh. Iya, cuman gue sekarang juga ngeliat kayak anak gue gitu sekarang ya. Iya. Kalau yang lagu-lagu ada sih di YouTube gitu. Iya. Mereka tuh sebenarnya gymnast. Tapi mereka juga kan sekarang semua segala ya, walaupun gymnast tapi nyanyi juga. Iya. Namanya Ninja Kids. Nah bikin lagu juga tuh, lagu anak-anak waktu itu gitu. Okay. Oh. Jadi dia gymnast sambil dan semuanya zaman sekarang kan 360 bro. Iya sih, pasti nyanyi. juga. Jadi gue harapan gue dari situ-situ aja, karena kalau enggak yang kayak tadi tuh yang gue bilang, ntar dengerinnya yang lain-lain yang liriknya cinta-cintaan, yang bajunya buat bapak-bapaknya. Kan bingung ya jaganya. Iya benar juga sih. Apalagi kalau anaknya cewek gimana tuh. Tapi kan dulu umur 5 tahun belum dengerin yang kayak The Strokes gitu-gitu kan. The Strokes saya juga masih seumuran sama gua. Britney Spears, Madonna gitu-gitu umur 5 tahun kan belum denger kan? Enggak, belum, itu SMP. Enggak lah, itu udah umur 5 tahun belum kan? Belum. Nah ini ponakan gue umur 5 tahun udah dengerinnya Sabrina Carpenter. Gue umur 5 tahun dengerin New Kids on the Block. Oh masuknya boyband tuh biasanya ya? George Michael, New Kids on the Block gue dengerin. Oke, mungkin lebih ke ini lagi. Kalau kita tarik lagi berarti di teman-teman kita, circle kita kelas 1 SD, teman-teman sebangku kita mendengarkan musik itu juga. Iya. New Kids on the Block dalam kasus lu berarti CJR. Cowboy Junior. Nah, berarti kalau kita tarik kesimpulan nih dari secara tema agak jomplang juga sebenarnya ya. Kalau dari kita waktu itu temanya itu adalah sekitar ya bener-bener apa yang kita dengerin kayak tukang bakso ya kan. Iya. Temanya tema keseharian yang ada tema di sekitar keseharian kita. iya bener.
ada unsur edukasinya dalam artian soal kayak inflasi profesi, tadi inflasi pengenalan profesi, pengenalan wilayah, jenis makanan. Tapi kalau lu kayak lagu anak-anak kecil gue kayak gimana cara deketin dia gitu. Iya. Gimana cara bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Iya, diajarin gitu cool gue. Jadi nggak ada yang bener-bener kayak ini ya, kayak buat anak-anaknya banget. Kalau kayak gue tadi kan New Kids on the Block, George Michael atau apa itu opsi aja, tapi yang mau anak kecilnya banget ada. Lagu anak kecil yang edukasi tukang bakso gitu. ada, Joshua diobok-obok ada. Even kalau sekarang pun Baby Shark edukasi apa itu ya, Baby Shark? Ya pergerakan kan? Lah. Pergerakan kan. Movement, olahraga, sinkronisasi. Gitu. Daripada gak gerakan nonton video. Betul. Tapi anak-anak lu pada dengerin apa? Anak Mas Fadli sih. Lu dengerin anak apa? Lu ya. Anak-anak lu lupa. Iya, anak kalian yang punya anak dengerin lagu apa? Oke. Anak-anak gua dengerin apa yang sekarang ada di media sekarang sih, jadinya di YouTube sama gitu. benar. Jadi soundtrack film apa, ngikutin atau dari konten gitu. apa dari situ. Sedikit demi gitu ya. Nah, iya banget loh itu by the way si lagu Jumbo itu lagi banget tuh. Lagi naik lagi. Keponakan gue masih kecil banget umur 2 tahun nyanyi mulu lagu itu. Jumbo. Makanya emang karena nggak ada sih ya. Nah, kalau di provide kayak gitu tuh working loh sebenarnya. Gue menilai lagu masa kecil itu adalah lagu yang mungkin di dalam isinya tuh edukasi dan juga inspirasi buat anak-anak gitu. Kayak lagu Jumbo mungkin kalau zaman sekarang, lagu dulu kayak Abang Tukang Bakso. Sekarang tuh lagu anak-anak tuh yang penting pop dan viral di TikTok, kayaknya itu lagu anak-anak buat lo deh gitu. Itu dia ya, salah satu yang menjadi concern gua sekarang nih. Gua kadang-kadang ya itu gue berada di situasi yang sama, gua lagi di mobil sama anak gua, gue bingung muterin lagu apa nih yang kasih Lamb of God lah. Nah, ini lagu tentang domba. Oke. Domba kurban. Domba kurban. Ya, jadi memang anak sekarang itu akses mendengarkan musik itu kalau zaman gua dulu itu adalah dibeliin kaset dari bokap gua atau dari majalah yang kita baca, majalah Bobo, Ananda, kawanku gitu-gitu. And then kalau yang anak jadi itu ada akses atau ada screening, ada filter dari orang tua kita. Oh ya benar. Ya, teknologi makin canggih sih. Dan ini bagus nih lo kamu dengerin plak. Iya. Wah, anak sekarang mereka dapat akses langsung ke YouTube. Jadi apapun yang mereka mau, mereka bisa dapatkan gitu kan. Kayak anak gue pengen nonton kucing berantem, tinggal diketik aja kucing berantem dan masuk semua algoritmanya gitu. Anak lo nggak nonton YouTube Kids. Jadi pendekatannya tuh mereka akses mendengarkan musik itu jadi berbeda gitu dari kita. Udah lepas dari screening orang tua, itu juga sebagai bapak-bapak menjadi ya concern gue saat ini sih gitu. Dan mungkin juga kalau zaman dulu tuh ada ini kali ya, karena ada peran TV kali ya. Benar. Kan TV kan ada acara anak di jam-jam tertentu gitu, jadi kayak dan selektif rata, ya sebenarnya ya. Secara rata itu yang lagi didengar gitu kan. Sama aja kayak musik sekarang lagi tuh. Iya. Kan ada TV misalkan sekarang. Nah sekarang anak-anak kayak Bondan gitu, dia bisa ngakses apapun. Lagunya juga ngikut apapun jadinya ya. Soalnya pasarnya ada sih menurut gue ya, harusnya ada ya. Ternyata. Iya. Si media kayak majalah anak-anak itu juga udah hilang juga sekarang ya. Gitu. Jadi kayak apa yang lagi happening saat ini ya mereka based on di YouTube itu aja kali. Atau TikTok tadi. Viral. Jadi apa yang formula menjadi viral gitu. Nah, mungkin kalau menurut analisa gua karena hal itulah skema atau formula musik anak yang menjual saat ini apa yang viral gitu kan. Kalau lu perhatiin tema-tema lagu anak bukan nggak ada, tapi tema yang diangkat coba lu perhatiin. Tema-tema soal yang receh-receh sih, kayak misalnya yang lagi happening kemarin soal statue gitu. Nah, kayak gitu-gitu dibahas. Jadi kayak apa yang viral diangkat, ya udah yang penting jadiin lagu. Jadi pencipta lagu anak yang menjadi pikirannya dia adalah apa yang ini apa yang viral, gue bikin lagu apa yang viral dan akan diterima oleh orang banyak, formula seperti itu. Betul. Gitu. Walaupun nggak apa-apa sih, kalau yang penting ujungnya memang bikin lagu anak yang bagus daripada nggak ada. Nah, itu dia. Tapi kita kangen gak sih, maksud gua zaman-zaman lagu-lagu ciptaan Ate Mahmud, lagu-lagu Titik Puspa gitu-gitu kan? Ya kan? Iya. Mengajarkan soal keindahan alam, soal banyaknya kota di Indonesia, kesenian gitu-gitu. Kita kangen banget tapi harus gitu. Dimulai dari sesuatu kan, walaupun oke lah landasannya viral dulu, tapi at least benar-benar bikin lagu anak. Gua nggak tahu sih liriknya sih by the way. Bahas tentang itu apa liriknya kemana-mana juga apa enggak, gua nggak tahu juga sih. Tapi kalau emang bisa dimulai dari itu ya apa boleh buat deh. Iya. Ya enggak? Liriknya gimana? Is it good atau si yang
yang Viral-viral saat ini. ini. Yang sekarang, Itu dia. Ya, itu kurang. dia. oh, kurang. arahnya malah ini ya. Oke paham sih. Jadi viral banget gitu ya. Iya, jadi Cuma kayak viral cuma aja ngejar gitu. formula judul yang catchy atau kadang-kadang Liriknya emang nggak didengerin, yang penting iya beat. nilainya nggak ada Nggak gitu. Iya sih, iya sih. Tapi Unsur edukatifnya iya. hilang. Tapi lah, seberapa penting tuh musik anak-anak yang kayak gitu tuh? Karena kan udah mulai hilang. Menurut lo diajarin harus banget gak anak-anak sekarang tuh dengerin lagu-lagu anak-anak yang mestinya kayak gitu, atau ya udah biarin aja gitu, eksplorasi diri lo sendiri aja. Kalau gue sih lebih kayak dulu banyak opsi lebih enak gitu. Kalau sekarang kita harus nyaring banget. Apalagi kalau jadi orang tua tuh. Ya gue bilang kan, so juga ntar wah mau bajunya kayak gitu dong gimana? Kalau misalnya kayak gitu kan pusing saya. Iya, Kan atau lirik lagu juga cinta-cintaan gitu ya. Ya kan kadang-kadang belum saatnya juga ya 5 tahun cinta-cintaan ya. Iya, benar. Jadi ya kayak begitu sih, dulu lebih banyak opsi. Kalau ada bisa balik lagi kayak begitu, which ternyata juga sebenarnya ada pasarnya kan. Jadi kita bikin nih good banget. lagu anak nih. Iya, ini ujungnya dari sini kita bikin. Pak Bondan umur 2 tahun dia cinta-cintaan ya sama Siti ya namanya ya. Siti. Nurbaya. Siti bukan. By the way lu tahu nggak kalau lu perhatiin lagi liriknya si Kancil anak nakal tuh? Ya. Iya bagus. Si Coba. Si Kancil, coba. Suka mencuri. Si Kancil anak nakal. Apa? Bisa Suka jadi mencuri kebanjiran. ketimun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun, ya kan? Jadi itu kayaknya awal mulanya kalau ada pencuri ketangkep dikebukin sampai mati. Doktrinisasi, propaganda. Sampai dibakar gitu. Wah, nggak gitu-gitu amat sih sebenarnya. Tapi kalau berarti gila ya, dikurung habis jangan diberi ampun lagi, bro. Nyuri timun doang, bro. Iya sih nyuri timun. Kalau gitu ntar kita rilis Ketimun apa namanya? Kancil itu dengan lirik yang lebih appropriate. Iya. Jadi ya mungkin kalau mimpi gua adalah kita mencoba membentuk pasar arahnya supaya lagu yang dicintain, yang disukain anak-anak tuh ya ada unsur edukasinya, kurang lebih kayak gitu sih. Gimana mengarahkan ke sananya itu mungkin hal yang paling challenging saat ini kali ya. Iya. Buat kita gimana cara membentuk arah ke sana. Meanwhile formulanya itu tadi yang kita tahu pakai formula apa yang viral saat ini. Iya. Gitu. Lu bikin lagu anak-anak aja. Nah, tapi gini. Menari Oke, bersama. faktanya satu, sekitar 2 atau 3 tahun lalu ada band-band indie kayak let's say ada Mocha, itu mereka ngerilis lagu anak. Iya. Bagus apa enggak? Bagus banget. Liriknya bagus apa? Bagus banget. Cinta-cintaan kan? Itu enggak. Enggak ya? Enggak. Tema purely universal lah temanya. Oke. Gitu. Terus juga ada let's say ada Ardhito Pratomo lagi siapa? Dia juga ngerilis lagu dengan tema lagu anak. Naif juga pernah juga gitu. Tapi ternyata nggak works juga gitu karena memang ada perubahan ya industri musik yang dari fisik ke digital, challenge-nya di situ sih. Apalagi di umur-umur muda udah beda banget juga cara dengerin ya. Gitu. Yaudah kalian collab aja sama Sabrina Carpenter coba. Iya deh. Buat lagu anak-anak ya. Boleh. Tapi lo yang seneng itu bukan anak-anaknya. Lo yang seneng. Dia demi kemajuan anak-anak. Kalau gimana kalau sama Tate McRae? Waduh. Dia tak mau tahu. Colin McRae. Dia mau tahu. Taylor Swift mau enggak? Mau. Ya, mau gue. Berarti menurut kalian yang penting dijaga aja tetap ya ada screeningnya anak-anak boleh dengerin apa perlu. gitu ya. Kalau bisa Jangan jangan seluas itulah gitu ya. Ya tapi kalau bisa dibikin lagi sih pengen ya, seru juga ya kalau ada apa namanya. Iya tuh. Ya pelan-pelan sih emang nggak bisa emang harus kita bikin komunitasnya. Kan kayak Pak Bondan juga bikin komunitas tuh ya. Anak-anak. Cool Kids. Ya, Oke. Harus bikin suatu hal yang cool untuk kids. Asik. Kids. Masuk. Cuman diituin doang tuh, diartiin doang, enggak mesti disambungin. Ya kan memang gitu pasti kan. Oke. Filosofinya gitu kali. Abis ini Stereocase bakal menyanyikan lagu Balonku, ada 5 acapella version, coba. Ya, tebak. Kita masuk. Warna apa yang Ini atau Hai. Bukan, salah. Ini atau itu. Ini atau itu. So, ini atau itu 3 pertanyaan aja. Tapi ini menurut gua rada berat ya. Wih, apa nih berat? Oke. Yang pertama, lagu anak-anak lo jadi playlist buat lo berpergian atau lagu anak-anak buat di kafe muter nonstop?
Lu always Lagu anak-anak jadi lagu lu untuk berpergian, road trip gitu misalkan, atau lagu anak-anak diputar nonstop di kafe impian lo, di kafe kesukaan lo. gimana gue tetep gak ngerti nggak? Nggak ngerti nih. Coba di Astagfirullahaladzim. reframe dulu. Lagu anak-anak. Di cut terus di reframe. Ya Allah, ya udah. Lagu masa kecil lo jadi alarm tiap pagi atau jadi ringtone HP? Ya udah boleh hitung. Satu. Hitungan? Iya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Alarm. Pagi. Ringtone. Sorry Ringtone mau bilang Beneran ringtone ya. bener Habis ringtone diganti ya. Tukang bakso. Udah harga udah gondrong hitam. Udah seram-seram namanya Richard Si Emmanuel. lumba-lumba. Si lumba-lumba bisa jadi alarm, Bro. Iya bener. Si lumba-lumba. Lucu kan. Bisa. Aku Dia kan. pikir gitu. Biar ganggu ya, biar nyata ngeganggu soalnya biar ngeganggu ya. Oke. Lagu anak-anak jadi playlist road trip lo atau lo nggak tahu sih yang ini? Gak ngerti maksud lu apa. Ya udah ulang. Dan deh. Anak lo cuman boleh dengerin lagu anak-anak tahun 90-an atau lo cuman boleh dengerin lagu anak-anak Gen Z zaman sekarang? 90-an sih. Anak gue iya. Iya, itu Emang kenapa kayak golden bisa gitu? eranya gitu maksud gua. Emang kenapa anak-anak Gen Z sekarang? Enggak, maksudnya biar mereka enggak dipaksa dewasa. Oh gitu. Gitu kan. Biar masih intip anak kecil terus Yoi. ya. Bisa jawab nih. Tadi itu habisnya? Ya gue belum jawab Oh kan. ya 1, 2, 3. Apa pertanyaannya? Next. Lo next sih jawab gila. Lupa pertanyaannya. Anak lo cuma boleh dengerin lagu 90-an, anak-anak 90-an, lagu anak 90-an, atau cuma boleh dengerin lagu anak-anak Gen Z lo? Guanya apa anak gua? Oke, yang pertama anak lo cuma boleh dengerin lagu anak-anak Iya, 90-an. atau gua dengerin- Atau lo dengerin lagu anak-anak Gen Z. Jadi Anak dia compare sama dia yang denger itu dua hal. Enggak, jadi Iya, memilih anak lo dengerin Kan anak lo Gen Z soalnya. anak gua aja. atau Iya, iya. lo dengerin Hanya Pop boleh Junior. dengerin, Iya. hanya boleh gitu kan. Udah anak gua aja dengerin 90. Oke. Daripada gua yang dengerin itu doang kan. Bosen. Apa itu doang tuh apa? Ya, bosen doang. Junior gitu-gitu. Masih gimana? Sama deh. Dia gila malas jawab ini namanya. Oke, satu lagi ya. Nah ini bisa di-cut nih sebenarnya. Iya bisa dikat ini. Iya, kalau di- Lomba nyanyi lagu anak-anak di acara kantor atau nyanyi lagu anak-anak di resepsi nikahan lo? Ya buset, ya udah yuk hitung. 1, 2, 3. acara kantor. Masa nggak mau di resepsi nikahan? Bisa di nikahan. Lebih enak dong, kan ada Buat apaan? ponakan-ponakan Oh, bener lo. juga sih. Iya gue di nikahan di resepsi Iya. nikahan. Pas kawinan tapi lu gitu. Dia Keren lo bikin. Iya, keren. Lo bikin koreonya kayak gitu. Iya. Iya bener-bener. Jadi pas mau masuk, habis itu cowoknya sama teman-temannya naik, gitu. Iya, ke ayam puncak jago. Pengantennya pengantennya. Kalau naik puncak gunung beda itu. Kok jadi Itu pas abis porno nikah itu. itu. Abis nikah itu naik-naik. Garing banget.